Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas G dengan akhir NIM 321 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memberikan opini saya tentang pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara di Indonesia. Pelaksanaan konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara di Indonesia terus berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas tata kelola negara. Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar demokrasi dan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945, serta mengakui hak-hak dasar setiap warga negara, pelaksanaannya dalam kenyataan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Berikut beberapa catatan kritis terhadap pelaksanaan tersebut. Yang pertama, pelaksanaan konstitusi tidak konsisten. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 meskipun telah mengalami amandemen beberapa kali, masih dihadapi pada ketidakseragaman dalam penafsirannya. Beberapa pihak menginginkan kembali ke teks asli konstitusi, sementara yang lain masih mendukung amandemen untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Ketidakpastian dalam interpretasi konstitusi seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten dan sulit diterapkan di lapangan. Misalnya, dalam pembagian kekuasaan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seringkali ada tumpang tindih kewenangan yang justru menambah ketenagaan antara lembaga negara. Yang kedua, demokrasi yang terancam oleh politik uang. Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah adanya praktik politik uang yang menggerogoti pemilu. Demokrasi yang idealnya mengutamakan partisipasi dan pemilihan rasional dari masyarakat justru sering kali terdistorsi oleh kekuasaan ekonomi yang mempengaruhi hasil pemilu. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar cenderung memiliki peluang yang lebih besar. Untuk itu, memenangkan pemilu, sementara calon dari kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi seringkali terpinggirkan. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Yang ketiga, ketidaksetaraan dalam hak warga negara. Meskipun konstitusi secara jelas mengakui hak-hak warga negara, pelaksanaannya belum terpenuhi merata. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan masih sangat terbatas bagi kelompok masyarakat miskin atau pinggiran, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini mengindikasikan adanya kesengajaan yang signifikan antara hak yang dijamin oleh konstitusi dan kenyataan di lapangan. Hak atas kehidupan yang layak seharusnya menjadi prioritas pemerintah, namun implementasi kebijakan tidak merata seringkali membuat kelompok miskin tidak rentan kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan tentang hak asasi manusia atau HAM, pelanggaran terhadap HAM masih terjadi baik oleh negara maupun oleh individu atau kelompok lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan seperti tragedi 1965, kekerasan di Papua, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga negara belum optimal. Ketidakadilan dalam penindakan kasus pelanggaran HAM ini memperburuk citra negara dalam melaksanakan komitmennya terhadap hak-hak negara. Yang kelima, korupsi yang menghambat demokrasi. Korupsi merupakan masalah besar yang terus menghambat pembangunan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan berbagai upaya memberantas korupsi, tetap merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi tidak hanya menggerogoti anggaran negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hal ini mempengaruhi stabilitas politik dan merusak semangat demokrasi yang sehat. Merusak semangat demokrasi yang sehat, di mana rakyat seharusnya dapat mengandalkan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan adil dan transparan. Yang keenam, hak minoritas yang terpinggirkan. Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan budaya yang luar biasa. Namun, meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan hak-hak budaya lainnya, kelompok-kelompok minoritas sering kali menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Kasus-kasus
toleransi terhadap kelompok agama minoritas dari kelompok, menggambarkan bahwa hak-hak mereka seringkali terabaikan. Negara meskipun memiliki alat hukum dan pendukung, belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok-kelompok tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.